Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bertemu, kesempatan saling berbagi ilmu, kesempatan saling mengingatkan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah engkau pertaruhkan akhiratmu demi duniawiyah. Itulah saudara-saudaraku hari ini tema yang kami bawakan. Semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kebanyakan manusia itu, dan kita juga tahu bersama, kebanyakan manusia itu pada kenyataannya mereka itu telah mempertaruhkan kehidupan akhiratnya demi duniawiyah ini yang menipu. Hakikatnya adalah kebanyakan manusia ini dunianya itu telah ditukar oleh akhiratnya. Berhubung kebanyakan manusia ini telah menukar dunia dengan akhiratnya, maka Allah tidak akan meringankan sebuah siksa, dan Allah tidak akan memberikan sebuah syafaat atau pertolongan. Yang dimaksud untuk kepentingan akhirat itu adalah perilakunya hati yang selalu menghadap Allah. Itu untuk kepentingan akhirat. Lalu apa yang dimaksud dengan untuk kepentingan duniawiyah? Untuk kepentingan duniawiyah ini maksudnya adalah sebuah perilaku hati yang menghadap nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Seperti halnya sebuah intan, sebuah emas, engkau telah membuangnya, engkau telah menyia-nyiakannya demi kesenangan hawa nafsu di dalam hatimu. Contoh demi kepentingan hawa nafsu itu apa? Contoh demi kepentingan hawa nafsu ini adalah engkau melakukan perbuatan apapun, apalagi sebuah perbuatan yang terbilang taat ibadah. Hatimu tidak mau menghadap kepada Allah yang sebenar-benarnya. Dalam bentuk apa tidak menghadap Allah yang sebenar-benarnya? Contoh saja dalam sholat yang katanya menghadap Allah, tetapi pada kenyataannya saudara-saudara kita ini kebanyakan mereka pada waktu sholat
mereka mengingat selain daripada Allah. Itulah hati menghadap hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Yaitu tadi saya contohkan, hatimu hanya teringat oleh makhluk atau teringat tentang urusan-urusan duniawiyah yang lainnya. Walaupun panjenengan ini dalam keadaan sholat. Itulah yang dimaksud mempertaruhkan akhirat demi kesenangan-kesenangan duniawiyah. Anda ini sholat, tetapi hatimu menghadap kepentingan untuk diberikan hadiah, untuk diberikan suatu pahala, agar amalannya banyak. Mungkin saja beribadah itu tujuannya agar dijauhkan dari siksa api neraka dan supaya dimasukkan di dalam surga. Itulah saudara-saudaraku sebetulnya mempertaruhkan akhirat dengan duniawiyah. Karena itu masih tergolong makhluk. Jika engkau ibadah hanya untuk ingin mendapatkan sebuah hadiah, mana yang dikatakan lillahi ta'ala itu mana? Itu tidak ada. Sebab kalau berbicara dengan lillahi ta'ala, manakala engkau tidak masuk dalam zona hakikat. Jika panjenengan ini tidak masuk di dalam ajaran-ajaran hakikat dan mempraktekannya, maka Anda tidak akan tahu makna daripada lillahi ta'ala tersebut. Walaupun di dalam niat sholat pun kita berkata lillahi ta'ala, itu tidak akan bisa tembus. Manakala tidak mempelajari ilmu hakikat menuju makrifat serta mempraktekkan secara istiqomah. Yang namanya lillahi ta'ala itu seharusnya tidak memiliki kepentingan-kepentingan apapun, tidak memiliki sebuah tendensi-tendensi apapun di dalam hatimu selain daripada hidup. Dan yang dimaksud lillahi ta'ala itu adalah bahwa yang mempunyai peran di situ hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Seperti halnya kalau selain Allah itu apa sih? Yaitu tadi, kita sholat masih ada tendensi-tendensi berupa pahala, berupa surga. Itulah saudara-saudaraku, mereka itu sebetulnya telah mempertaruhkan akhiratnya demi duniawiyah. Sebetulnya hatimu itu tidak boleh menghadap kepada makhluk yang berupa pahala, berupa surga. Itu tidak boleh. Hatimu itu tidak boleh mengharapkan apa-apa. Lawang sebetulnya yang berperan Allah, tapi merasa dirinya itu yang berperan. Itulah saudara-saudaraku yang kami maksud adalah kepentingan akhirat. Jadi yang namanya lillahi ta'ala itu sudah tidak ada pengakuan-pengakuan makhluk yang ada di dirimu yang berperan.
karena Allah lah yang berperan. Tetapi hanya diungkapkan lillahi ta'ala itu di mulut saja, yang seolah-olah lillahi ta'ala itu Allah di mana nggak tahu. Ini kebanyakan saudara-saudara kita. Hal itu masih salah, tetapi tidak merasa salah dan tidak mau membenarkan. Itulah celakanya kita, saudara-saudaraku. Sehingga orang-orang arif itu mengajak hatimu, mengajak hati panjenengan ini untuk selalu mengesahkan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, fungsi dan tujuan bimbingan kerohanian itu ya seperti ini. Apa manfaatnya kalau ada ajaran kerohanian tapi tidak mengerti ajaran kerohanian? Yang dibahas itu apa? Jika hatimu tidak bisa atau belum bisa mengesahkan Tuhan, itu artinya dirimu telah mempertaruhkan akhiratmu dengan duniawiyah. Bagaimana engkau mengerti sebuah pelajarannya profesor, sedangkan engkau senangnya hanya di kelas SD saja? Ya tidak akan bisa. Janganlah engkau ini menukar akhiratmu dengan duniawiyah. Karena memang pandangan hakikat dan pandangan syariat itu jauh berbeda. Kalau pandangan syariat itu memandangnya laku fisik jasad jasmaniah saja. Sedangkan pandangan hakikat itu melihatnya adalah lakunya hati kita. Biar keimanan panjenengan, biar keimananmu itu sempurna, ya tidak cukup jasad jasmania ini melakukan taat itu tidak cukup. Tetapi harus memperhatikan lakunya hati. Karena lakunya fisik itu merupakan sebuah gambaran lakunya hati. Dan Allah itu tidak memandang fisikmu bagus, engkau pejabat kek, engkau orang ganteng kek, engkau orang cantik kek. Allah itu tidak peduli itu. Allah itu hanya peduli hati seorang hambanya. Apakah betul-betul bisa kembali kepadaku atau tidak. Itu kata Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mengapa di dalam sholat itu kita ini harus bersuci? Harus berwudu dulu, itu kenapa? Sebetulnya hal tersebut itu merupakan sebuah peringatan-peringatan dari Allah agar hatimu tidak ada najisnya, tidak ada syiriknya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau di dalam bahasa kinayah, orang-orang yang menukarkan akhiratnya kepada dunia, itu seperti halnya meninggalkan tumpeng demi sesuap nasi. Jadi alangkah bodohnya sebetulnya. Untuk bisa mempertaruhkan akhiratmu, ya dirimu harus meninggalkan tentang urusan-urusan duniawiyah di dalam hatimu. Harus membersihkan kotoran-kotorannya hati itu. Manakala engkau belum bisa membersihkan kotoran-kotorannya hati, maka
tidak akan mungkin bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jadi di sini saya atau kami hanya memperingatkan, mengingatkan, menghimbau bagi yang mau. Jika tidak mau ya terserah. Yang terpenting adalah ajaran bimbingan kerohanian itu sebetulnya adalah suatu ajaran di mana ajaran itu mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Jadi janganlah panjenengan ini pertaruhkan akhiratmu demi duniawiya. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.